Hai guys, di video kali ini saya akan kembali share mengenai update pergerakan harga Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Ada juga chart menarik yang saya mau share dan kita lihat apa yang Bitcoin whale terbesar ini lakukan. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin. Kita lihat dulu di sini. Bitcoin rejected di harga 40.500 dan sekarang close dengan hijau dan sekarang masih sideways saja, tidak ada pergerakan yang terlalu berarti setelah dia dump kemarin dari 42 ribuan sampai ke 39 ribuan. RSI-nya masih berada di bawah 50 dan MACD-nya masih mengarah ke bawah. Jadi masih bearish untuk time frame daily-nya. Untuk time frame 4 jamnya itu ada di sini. Kita lihat pola DAM yang sebelumnya adalah di mana dia menembus garis support ini, yang orang kira itu dia sudah melewati garis batasnya dan melakukan breakdown. Namun ternyata ini merupakan fake out, sudah terjadi 2 kali. Kita lihat di lingkaran pertama dan lingkaran kedua ini sama-sama fake out, langsung naik dari situ. Ini untuk melikuidasi orang-orang yang ngelong ya, dari area ini, area support ini. Dan apakah mungkin itu terjadi untuk sekarang? Itu mungkin saja ya teman-teman. Sekarang harga berada di garis support ini, kemudian dia bisa saja turun sampai ke 38 ribuan. Dari RSI-nya itu sudah baik, dia meningkat meskipun belum ada bullish divergence. MACD-nya akan segera cross ke atas, pertanda baik untuk harga Bitcoin di time frame 4 jam. Jadi untuk yang time frame 1 harinya ini masih sideways saja, namun kalau saya pelajari itu ada sesuatu di tanggal 13 April. Kalau kita lihat dengan VIP time zone-nya. Untuk time frame yang lebih kecil, dia sekarang lagi berusaha untuk membuat fondasi yang kuat sehingga bisa melakukan reversal dan kembali ke harga yang lebih tinggi lagi, menuju ke 44.500 dan 48.000. Oke, itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan melihat Bitcoin dominance. Ini penting banget karena kita biar tahu apakah lebih baik itu memegang Bitcoin atau altcoin. Yang jelas ketika Bitcoin sideways kemarin, itu dia terjadi penurunan Bitcoin dominance yang cukup drastis ya teman-teman. Jadi artinya altcoin itu menguat terhadap Bitcoin. Kemungkinan ini sekarang berada di pola bear flag. Jadi setelah turun dari puncak di sini ada triple top, kemudian turun, kemudian ini merupakan continuation pattern yang terjadi juga di sini. Sebentar saya gambarkan. Jadi pola kontinuasi di mana dia akan melanjutkan perjalanan downtrend-nya untuk Bitcoin dominance. Sekarang sudah breakout ke bawah dan sudah retest untuk time frame 4 jam dan lagi-lagi mengarah ke bawah. Untuk konfirmasinya adalah ketika dia menembus garis 41,3% ini, maka dia itu akan membentuk lower low, yang mana bagus untuk altcoin. Oke, dari C21 day EMA-nya sudah di-retest sekali di daerah ini. Kemudian habis itu terjadi penurunan yang cukup drastis untuk Bitcoin dominance. Jadi ini bagus untuk altcoin. Altcoin pertama yang akan kita bahas adalah Ethereum. Ethereum USD untuk time frame daily. Dia bounce daripada MA100-nya dan MA50-nya, tepat di sini di angka 2.900-an. Hari ini terjadi kenaikan dari tadi pagi, itu cukup bagus untuk Ethereum. Dan berita baiknya adalah MA50 sudah meng-cross MA100 ya teman-teman. Jadi ini sangat kecil sekali di sini cross-nya itu, tapi ini merupakan hal yang baik buat harga Ethereum. Terakhir kali MA50 itu meng-cross 100, itu terjadi pump dari sini
ke sini sebanyak 24%. Kemudian terjadi koreksi, dia bertahan di MA100 dan dia habis itu naik dari MA100 tersebut sebanyak 80% untuk Ethereum. Untuk RSI-nya sendiri masih biasa-biasa saja, dia sedang melakukan retest 50. MACD-nya itu masih bearish mengarah ke bawah. Kita lihat untuk EMA ribbon. Oke, sedang berusaha untuk berada di atas EMA ribbon-nya. Sama juga untuk 21 day EMA-nya. Bagaimana dengan Ethereum terhadap Bitcoin? Mana yang lebih kuat? Ternyata setelah dump tanggal 11 April, kemarin ini dia menguat sedikit dan hari ini menguat cukup banyak ya teman-teman. Jadi ada meskipun ada double top di sini, tapi dia berhasil untuk membentuk fondasi yang kuat di sini, sideways, kemudian hari ini naik. Dia bounce-nya di sekitar 38,2. Kalau kita ukur dari sini, di sekitar 38,2 dia bounce-nya. Oke, di sekitar ini. Atau di Fibonacci 50 untuk week-nya. Dari MA-nya, garis MA-nya, MA50 akan menembus MA100. Jadi berita bagus buat Ethereum per Bitcoin juga. Namun, dari MACD-nya itu kemungkinan akan cross ke bawah yang merupakan tanda bearish untuk Ethereum per Bitcoin. Jadi ini semacam tidak semua indikator itu menunjukkan bahwa ini bullish. Namun tetap kita harus perhatikan bagaimana price action-nya kemudian hari. Kalau misalnya ini price action-nya itu bagus, maka dia bisa bounce dari sini dan menuju ke atas lagi untuk garis birunya di atas garis orange. Dari RSI sendiri ini membentuk pola triangle. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia naik, maka dia akan naik lagi ke arah yang lebih tinggi untuk RSI-nya. Jadi ini sangat bagus untuk Ethereum per Bitcoin. Altcoin kedua adalah Binance Coin, BNB. BNB merupakan koin yang terkuat untuk market cap besar dari beberapa koin yang saya perhatikan saja. Dia bounce dari 61,8 ketika dump kemarin dan sekarang sudah sampai ke 38,2. Sekarang tertahan di 21 day EMA-nya di sini di garis merah ini. Dia sudah breakout dari RSI downtrend-nya ini dan sudah retest dan menuju ke atas sudah lewat 50. Jadi ini sangat bullish buat BNB. MACD-nya sudah cross ke atas, ini juga bullish buat BNB. Itu untuk time frame 4 jamnya untuk BNB USD. Bagaimana dengan EMA ribbon-nya? Ini masih berusaha untuk naik ke atas daripada EMA ribbon, harus melewati angka $422 agar konfirmasi bullish. Triple MA forecast, ini bearish untuk time frame 4 jam sebenarnya, tapi kita lihat untuk time frame daily-nya. Oke, MA50 akan mengarah ke atas daripada MA100 ya teman-teman. Oke, itu untuk BNB. Selanjutnya adalah Polkadot. Polkadot masih berada di daerah 78,6-nya. Masih sideways di situ-situ aja di sekitaran harga $17,5. Kalau BNB dia sudah, kalau setara dengan BNB, maka dia harusnya sudah berada di angka $19-an ya. Tapi ini lebih lemah dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih telat. Dari RSI-nya dia masih downtrend seperti ini, belum breakout ke atas seperti BNB. MACD-nya masih akan cross. Itu untuk Polkadot USD, untuk Polkadot Bitcoin juga sama saja. Cardano, dia ditahan di garis downtrend ini. Garis downtrend yang terakhir ini untuk menunjukkan apakah dia bisa benar-benar lepas daripada downtrend-nya. Di sini ya teman-teman, masih berada di dalam. Untuk daily-nya dia masih bearish sebenarnya, RSI dia mau retest daerah 50 dan MACD-nya masih mengarah ke bawah. Masih di bawah 21 day EMA, jadi masih bearish. Untuk time frame 4 jam kita lihat. Kita lihat dulu ini MA50. MA50 masih jauh ke MA100-nya. Masih jauh.
belum ada tanda-tanda yang terlalu kuat. Untuk time frame 4 jam, Cardano dia ada pergerakan penguatan daripada RSI-nya ketika harga naik. MACD-nya sudah cross ke atas, jadi kemungkinan akan untuk jangka pendek akan naik. Ini MA50-nya masih bergerak ke bawah, jadi belum terlalu bullish untuk Cardano sebenarnya. Oke, itu untuk Cardano. Dan AV dia masih berada di 61,8. Dia harus tembus $170 agar bisa naik ke level selanjutnya. RSI-nya sudah meningkat setelah terjadi penurunan di sini. Itu bagus, MACD-nya sudah cross ke atas. Kalau kita lihat untuk ininya, rata-rata sih MA50-nya itu cross ke bawah untuk time frame 4 jam altcoin. Untuk time frame 1 hari kita lihat MA50 akan naik ke atas cross MA100-nya. Jadi ini bagus, namun dari sini bearish. Belum terlalu bullish. Jadi masih mix ya teman-teman untuk koin-koin ini. Baru yang benar-benar bullish itu adalah BNB, yang Polkadot, Cardano, dan AV itu dia masih mix. Ada yang bullish, ada yang bearish. Kita akan lihat untuk chart hari ini, di mana ini dari BTC View. Ini adalah chart fraktal, jadi mempelajari pergerakan chart yang masa lalu untuk memprediksi harga sekarang. Di mana ini dia menandakan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Dan sekarang itu juga posisinya sama, ada 1, 2, 3, 4, 5. 2022 ini mirip dengan ketika pertengahan tahun 2021, di mana terjadi dump itu juga. Di mana dimulai dengan dump di nomor 1, kemudian nomor 2 di sini, dan nomor 3, dan dia menggunakan RSI sebagai panduan untuk mengetahui seberapa kondisi daripada harga yang turun tersebut. Ya, di mana nomor 1 itu dia tembus daripada garis 35 warna kuning ini. Nomor 2 ke 3 terjadi semacam penurunan RSI yang cukup atau di sini pergerakan RSI yang cukup fluktuatif. Nomor 2. Nomor 3 dia itu sudah mulai bullish sebenarnya, jadi naik dari situ, bounce dari garis 35. Nomor 4 juga bounce dari garis 35 RSI. Dan nomor 5, ketika ini dia membentuk lower low sebenarnya untuk Bitcoin di bulan Juli 2021. Dia bounce dari 35 dan habis itu terbang ke atas. Dan dia memprediksi bahwa akan terjadi mega pump karena RSI daripada Bitcoin sudah tes ke RSI angka 35 yang merupakan tahapan kelima di sini. Jadi prediksinya adalah dia bisa naik ke atas. Menurut saya tetap menjadi resistance yang besar di angka 52.000 ya teman-teman. Itu menurut saya akan berat di situ. Ini adalah chart fraktal yang menarik hari ini. Kita akan lihat apa yang whale Bitcoin terbesar ini lakukan, yaitu IP5ZE. Dia memiliki 123.000 lebih Bitcoin. Ini single wallet yang terbesar isi Bitcoin-nya, di mana pada hari ini, tanggal 13 April, itu jam 7 pagi, biasanya dia beli jam 7 pagi, dia mengkoleksi sekitar 600-an Bitcoin lagi. Jadi dia sedang DCA sekarang ya. Biasanya di periode-periode sebelumnya dia pernah beli lebih banyak lagi. Namun sekarang dia lebih banyak DCA ya. Ini 1000-an dia beli, 600-an dia beli. Kalau dia mau jual, dia jual sekaligus. Jadi dia keluarin banyak. 1.500, dia keluarin 3.000, biasa rata-rata seperti itu. Tapi ketika dia beli, maka dia akan beli perlahan-lahan. Mungkin ini bisa menjadi semacam pedoman buat teman-teman untuk melakukan apa yang dilakukan oleh whale ini. Karena yang dilakukan dia selalu jual ketika harga itu naik, kemudian dia beli lagi ketika harga itu murah. Jadi ini bisa jadi cuan buat teman-teman. Teman-teman bisa ikutin di sini di BitInfo Chart. Ya, jadi ini bisa menandakan bahwa Bitcoin sekarang itu sudah
relatif di bottom ya daripada di atas. Jadi waktunya untuk beli daripada waktunya untuk jual. Jangan terperdaya oleh kerjaan whale. Mereka mau jual karena ingin mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Mereka ingin mendatangkan fear kepada market sehingga terjadi panic sell, dan kemudian retail-retail seperti kita itu mereka menjual Bitcoin-nya di harga yang murah, sehingga yang menyerok siapa? Yang menyerok adalah whale-nya itu sendiri juga, ya. Itu kelihatan di mempool whales kalau di Twitter. Jadi saya suka perhatikan itu. Ketika harga itu cenderung turun, maka whale-whale mereka akan mulai DCA, beli secara bertahap. Ada beberapa ratus Bitcoin dia masuk ke wallet tertentu dari exchange Binance atau dari exchange Coinbase masuk ke wallet pribadi mereka. Itu yang whale lakukan. Kenapa? Karena Bitcoin merupakan aset terbaik di dekade ini. Ini Bitcoin merupakan digital gold, emas di era milenial yang baru ini. Jadi dimana kalau misalnya emas itu sudah outdated ya, jadi sudah ketinggalan zaman. Sekarang era digital ya kita pakainya Bitcoin. Dan untuk mengakomodir jumlah uang yang besar ya hanya bisa Bitcoin. Ya menurut saya. Kalau misalnya ETH bisa, tetapi tidak bisa terlalu besar dibandingkan dengan Bitcoin. Yang bisa mengakomodir jumlah uang dengan yang sangat banyak itu adalah Bitcoin. Jadi institusi whale mereka berlomba-lomba untuk mengkoleksi sebanyak mungkin Bitcoin, sama seperti Luna Foundation. Luna Foundation juga mengkoleksi Bitcoin sebanyak mungkin. Itu yang menjadi the best strategy untuk jangka panjang. Karena Bitcoin di harga sekarang itu sangat undervalue menurut saya. Bitcoin market cap-nya itu masih jauh dibandingkan market cap emas. Jadi teman-teman bisa cicil Bitcoin sebanyak mungkin, karena menurut saya Bitcoin di masa depan itu akan menjadi standar daripada seberapa kaya seseorang itu. Berapa Bitcoin yang kamu punya itu menunjukkan seberapa kaya kamu. Itu hanya pendapat pribadi saya ya. Nah, sekian analisa untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.